Yang pertama itu dari rangkaian aktivitas itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua itu dari sisi tujuan gitu kan ya. Terus yang ketiga itu adalah bernilai bagi perusahaan atau pelanggan. Pentingnya itu proses bisnis seperti apa itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dampaknya kalau seandainya tidak dipetakan itu seperti apa sih? Nah kalau kami nih biasanya melihatnya itu mudahnya dari aspek petik Via. Apa itu Mbak petik? Ada singkatan petik ya? Bunga gitu ya. Oh, petik apa? Petik tuai? Bukan juga ya. Departemen Business Process Management. Kalau misalkan masih bingung, ini tuh kira-kira tanggung jawabnya ada di siapa sih gitu ya, agar nggak ada lagi untuk kamu yang disalahkan. Jadi kita jangan main salah-salahan ya Sobat Paham. Halo Sobat Paham, selamat datang di Pengen Paham. Nah, jumpa lagi nih bersama saya Novia Mulyasari dari Departemen Business Process Management. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sering banget dibicarain nih di lingkungan perusahaan atau menjadi isu, yaitu untuk kamu yang sering disalahkan. Nah, kira-kira di episode pertama ini kita akan ngomongin apa sih? Apakah kita akan main salah-salahan? Enggak ya Sobat Paham. Tapi tenang aja, pada hari ini kita nggak hanya ngobrol berduaan aja nih. Aku udah kedatangan dua narasumber yang cantik dan juga ciamik dari Business Process Management. Ada Mbak Nilam Winanda. Halo Mbak Nilam. Halo Via, selamat pagi Sobat Paham semuanya. Selamat pagi. Dan yang kedua ada Mbak Amalia atau yang biasa kita sebut Mbak Lia ya. Halo Mbak Lia. Halo Via, halo Sobat Paham semuanya. Halo Mbak Lia. Nah, terima kasih ya Mbak Nilam dan Mbak Lia sudah hadir nih di episode pertama kita ya gitu kan. Nah, hari ini tadi aku udah sempat menyinggung mengenai tema kita, yaitu untuk kamu yang selalu disalahkan. Kira-kira kita mau ngapain nih Mbak? Mengenai apa hubungannya untuk kamu yang selalu disalahkan sama proses bisnis gitu kan. Tapi sebelum masuk ke tema kita itu, mungkin boleh dijelaskan dulu deh Mbak mengenai proses bisnis itu sendiri apa ya? Gimana Mbak Nilam? Oke, baik, terima kasih ya Via. Mungkin di sini aku akan coba jelasin nih ya Sobat Paham. Sobat Paham kan mungkin udah sering denger ya terkait dengan proses bisnis gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita kerja nih sehari-hari gitu kan ya. Pasti ketika ditanya ini proses bisnisnya gimana sih gitu kan ya. Ini proses bisnisnya seperti apa sih gitu kan ya. Nah, tapi Sobat Paham udah pada tahu belum proses bisnis itu sebenarnya apa gitu kan ya. Nah, jadi di sini aku pengen jelasin gitu ya, kalau misalnya secara teori sebenarnya proses bisnis ini bisa kita rangkum ya sama kalimat serangkaian aktivitas yang memang dilakukan oleh perusahaan gitu ya dalam mencapai tujuan. Di mana tujuannya ini antara lain untuk menghasilkan produk dan jasa yang bernilai bagi perusahaan dan juga pelanggan. Seperti itu kira-kira ya kalau secara teori gitu kan. Nah, dari pengertian yang tadi nih Sobat Paham, kalau kita rinci lebih lanjut, sebenarnya ada 3 komponen pentingnya loh gitu ya. Apa tuh Mbak Nilam? Nah, yang pertama itu dari rangkaian aktivitas itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua itu dari sisi tujuan gitu kan ya. Terus yang ketiga itu adalah bernilai bagi perusahaan atau pelanggan gitu. Jadi proses bisnis yang kita lakukan tentunya tidak akan sia-sia gitu kan ya, karena memiliki nilai baik itu bagi perusahaan dan juga pelanggan kita, penikmat produk ataupun jasa yang dihasilkan dari Japro seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kita ngomongin proses bisnis gitu ya Sobat Paham, kita tuh nggak lepas dari 3 hal. Jadi kita nggak lepas dari yang namanya input, proses, dan juga output gitu kan ya. Jadi ketika tadi komponen pertama kita ngomongnya rangkaian aktivitas. Nah, di rangkaian aktivitas ini ada input dan juga proses gitu kan ya yang kita lakukan gitu di dalam aktivitas tersebut. Kemudian tadi ada komponen yang namanya tujuan. Nah, ketika kita sudah melakukan input dan juga proses, kita punya output gitu ya, di mana output ini menggambarkan tujuan yang hendak kita capai nih dari aktivitas yang kita lakukan tersebut, seperti itu. Nah, terakhir komponen yang ketiga itu adalah memberikan nilai gitu ya bagi perusahaan dan juga pelanggan. Yang mana nilai ini merupakan standar yang menjadi acuan dalam menghasilkan output tersebut
Seperti itu kira-kira Via. Jadi sudah seyogyanya output yang dihasilkan ini nantinya sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan juga sejalan dengan nilai ataupun tujuan dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Oke Mbak Nilam, gimana tuh? Dari definisinya udah kebayang belum? Tadi itu ada 3 ya Mbak, kalau aku bisa rangkum, ada rangkaian aktivitas, ada tujuan dan juga mempunyai nilai. Terus yang kedua itu ada input, proses dan juga output. Nah kalau tadi kan definisinya ya gitu ya. Tapi mungkin biar sobat paham tuh jadi lebih paham kali ya, kalau proses bisnis itu diartikan sebagai kegiatan kita sehari-hari tuh gimana sih Mbak? Apa sih Mbak? Bisa nggak diterapin di kegiatan kita sehari-hari? Bisa banget Via. Jadi mungkin kalau yang tadi teori banget gitu ya, input, proses, output, terus ya? Kemudian rangkaian aktivitas, tujuan, output gitu kan ya. Apa nih gitu kan ya, kalau sebenarnya makanannya nih apa sih sebenarnya kalau misalnya bisa kita bahas ya dalam kegiatan sehari-hari gitu kan, biar kita bisa memahaminya secara simpel gitu kan. Nah jadi kita ibaratin aja nih ya Via, misalnya kita punya tujuan pergi liburan ke Surabaya gitu kan ya. Cakep nih. Nah ini proses bisnisnya pergi liburan ke Surabaya itu gitu kan ya. Bisa kita rinci nih satu-satu dari si proses bisnis ini. Pertama, terkait dengan rangkaian aktivitas. Tadi kan kita udah sempat jelasin ya, rangkaian aktivitas itu terdiri dari input dan juga proses. Nah, input ketika kita melakukan perjalanan liburan ke Surabaya gitu kan ya, berarti kita kan punya kebutuhan gitu ya. Kebutuhan untuk melakukan perjalanan liburan ke Surabaya itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian input yang kedua, kita juga butuh uang dong ya kan, nggak mungkin dong, ya nggak mungkin dong Via mau pergi ke Surabaya tapi nggak punya uang gitu kan ya, itu hal yang sangat utama. Mustahil kan? Ya kayaknya. Betul. Jadi itu adalah input yang kedua, di mana input uang ini sebenarnya bisa kita dapat dari hasil kita bekerja, yang mana bekerja itu sebenarnya juga punya proses bisnisnya sendiri gitu kan ya. Betul. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita lihat juga nih sobat paham bahwasanya ketika kita membicarakan input, bisa saja input ini merupakan output dari proses yang lain gitu kan ya. Jadi berhubungan ya Mbak. Betul. Ada siklusnya gitu ya. Betul, ada hubungannya gitu kan ya antara satu sama lain. Itu tadi inputnya. Terus kemudian kalau kita ngomongin prosesnya nih, nah itu kan serangkaian aktivitasnya itu tadi kan ya. Kalau kita breakdown, perjalanan ke Surabaya itu pastinya kan yang pertama, Via harus memilih moda transportasi apa sih yang akan Via gunakan gitu kan ya saat apa ya Mbak? Ya saat akan pergi ke Surabaya gitu kan. Apa mau naik kereta malam gitu kan ya, bisa dong ya kan. Bisa. Mau naik keretanya pagi-pagi nih ya kan, sekalian kita ngelihat pemandangan view pantai gitu kan di pantai utara gitu ya lewat Semarang aksesnya. Atau misalnya kita mau naik pesawat cuman 2 jam, itu bisa banget gitu kan. Nah terus kemudian yang kedua adalah pembelian tiketnya itu sendiri. Ketika kita sudah memilih kita mau naik apa, tentunya kan kita akan membeli tiket ya kan. Terus kemudian yang ketiga tentunya kita akan melakukan persiapan perjalanan. Kita mau berapa hari sih di Surabaya gitu kan ya. Kita butuh kopernya yang ukuran apa nih? Large, medium, atau small udah cukup gitu kan ya misalnya. Nah terus kemudian terakhir tentu saja pelaksanaan perjalanannya itu sendiri gitu kan ya, dimana Via naik kereta, naik pesawat gitu kan ya sampai nanti tiba di Surabaya. Nah ketika Via tiba di Surabaya itu merupakan output dari proses bisnis tersebut gitu kan ya. Nah terus kemudian komponen yang terakhir itu kan adalah memiliki nilai ya tadi ya bagi perusahaan dan juga pelanggan. Berhubung di sini konteksnya ini kan adalah Via ya sebagai individu gitu kan melakukan perjalanan. Nah perjalanan ini punya nilai refreshment gitu kan buat Via, punya nilai penyegaran di mana nanti bisa mengembalikan produktivitas kita nih sekembalinya dari perjalanan berlibur itu tadi. Terus kemudian juga sesuai dengan anggaran atau budget yang kita punya. Nggak mungkin dong kita misalnya pulang dari liburan ternyata uangnya dari kita pinjol gitu kan ya. Makin ada masalah baru ya. Membuat masalah dengan masalah jadinya kan ya. Nah terus kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai yang tentunya kita pengen punya kan pastinya selamat dan sehat selama di perjalanan. Nah kurang lebih kayak gitu tuh kalau misalnya kita menganalogikan ya proses bisnis ini ke dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari.
Oke, berarti secara nggak langsung ya sebenarnya setiap aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya kita sudah menerapkan ada proses bisnisnya masing-masing gitu. Betul. Ya. Karena nggak cuma nyampe tujuannya aja, tapi kan juga tujuannya maunya yang optimal dong. Kita bisa mencapai tujuan itu dengan efektif gitu ya, efisien kayak gitu. Oke, menarik Mbak Nilam. Nah, tadi udah ngomongin mengenai definisinya. Semoga sobat paham jadi lebih jelas ya apa sih itu proses bisnis itu sendiri gitu kan. Nah, ngomongin pemetaan proses bisnis, aku mau lanjut kembali ya mungkin ya. Kenapa sih Mbak kalau proses bisnis itu tuh harus dipetakan gitu? Ada alasan khusus nggak? Atau ya udah proses bisnis bisa diciptain siapa aja gitu lah, divisi aku proses bisnisnya kayak begini gitu. Kenapa sih Mbak harus dipetakan, alasannya? Iya, alasannya tadi kan Mbak Nilam sebenarnya udah sempat menyinggung ya pentingnya itu proses bisnis seperti apa itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dampaknya kalau seandainya tidak dipetakan itu seperti apa sih? Nah, kalau kami nih biasanya melihatnya itu mudahnya dari aspek petik, Via. Apa itu Mbak petik? Ada singkatan petik ya? Bunga gitu ya. Petik apa? Petik tuai? Bukan juga ya. Petik itu jadinya P-nya itu adalah people atau orang. Jadi kita bisa melihat dari aspek orangnya, kemudian dari aspek T-nya itu adalah time atau waktu, yang selanjutnya Q-nya itu adalah quality. Jadi kita ngelihat dari aspek orang, waktu, dan kualitas. Nah, dampaknya apa sih kalau proses bisnis itu tidak dipetakan gitu ya? Nah, P yang pertama itu adalah people, orang. Yang pertama akan terjadi minimnya komunikasi, minim kolaborasi, antar divisi, antar fungsi. Karena apa? Karena mereka nggak tahu nih kerja harus berhubungan dengan siapa aja ya. Terus proses bisnisnya selanjutnya dengan siapa ya, seperti itu. Nah, kalau udah terjadi tuh minim komunikasi seperti itu, akan terjadi tumpang tindih pekerjaan, Via. Tumpang tindih pekerjaan itu, divisi A melakukan pekerjaan yang sama, divisi B juga menghasilkan pekerjaan yang sama, tapi standarnya bisa jadi beda. Iya, outputnya bisa jadi beda-beda, dan itu merupakan kesia-siaan ya, karena harusnya si A mengerjakan A, si B mengerjakan B, ini malah mengerjakan A dua-duanya, jadi waktunya sayang-sayang gitu kan. Karena yang tadi kayak Mbak Nilam bilang ya, yang bisa jadi output dari divisi yang satu bisa menjadi input divisi yang lain. Betul, begitu ya seterusnya. Oke. Lanjut Mbak, boleh? Iya, jadi itu tadi ya minimnya kolaborasi yang akan terjadi tumpang tindih. Nah, ujung-ujungnya Via, kalau ya aspek people ini tidak terpetakan dengan baik gitu ya proses bisnisnya, maka akan menimbulkan budaya pointing finger atau saling salah-salahan tuh. Oh iya ya, kayak nggak mengakui kesalahan ya, atau kayak saling tunjuk ini salahnya divisi ini, ini salah ini bukan divisi ini bukan proses saya gitu ya. Oke. Itulah yang akan terjadi dampak kedepannya dari segi aspek orang. Nah, untuk dari segi waktu, itu waktu penyelesaian pekerjaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, karena apa? Karena di dokumen proses bisnis itu kan seharusnya ada ya waktunya mengerjakannya berapa, tapi karena tidak terpetakan, jadinya tidak ada tuh harusnya standarnya itu berapa, jadi nggak sesuai. Nah, selanjutnya membutuhkan waktu yang lama jika sedang ada masalah nih, untuk mencari solusinya membutuhkan waktu yang lama, karena nggak tahu nih bottleneck-nya ada di proses mana. Gitu, bottleneck-nya ada di divisi apa yang harus dibenerin, itu kita untuk mencapai waktu penyelesaian solusi yang tepat itu jadi lama gitu. Nah, kemudian dari aspek kualitas, tadi Mbak Nilam udah sempat singgung juga ya, tujuannya jadi tidak tercapai kan perusahaan, itu sih intinya ya dari kualitas untuk distandarkan ke dalam dokumen proses bisnis. Tapi ada apa lagi? Ya, itu adalah tidak comply terhadap regulasi, kemudian terjadinya pengambilan keputusan yang tidak tepat gitu ya. Kemudian juga ada kesulitan beradaptasi nih perusahaan. Jadi kalau misalkan ada perubahan manajemen, perubahan regulasi, ataupun perubahan bisnis dan konteks lainnya, itu perusahaan jadi sangat sulit tuh untuk melakukan perubahan tersebut. Jadinya bisa jadi carut marut itu tadi gitu. Petik ya Mbak, iya. Itu singkatannya dari mana gitu? Dari Mbak Lia sendiri kah atau gimana nih? Itu sih kalau dulu ya sekolah SD gitu, itu namanya jembatan keledai sih ya. Yang buat belajar kimia juga iya, ya gitu. Benar, jadi kita biar cepat menghafal dan biar sobat paham juga lebih cepat gitu ya. Apa sih dampaknya nih kalau gua nggak ngelakuin nggak memetakan proses bisnis gitu. Petik ya sobat. Iya, tadi people, time, and quality. Nah, yang pertama itu kan ada P-nya langsung people gitu ya. Nah, kita nih sebagai insan jakpro atau sobat paham nih, kira-kira
peran kita sendiri tuh apa sih Mbak dalam implementasi proses bisnis di perusahaan? Oke, jadi peran ya atau kontribusi yang Sobat Paham bisa lakukan gitu untuk proses bisnis itu apa sih? Nah, yang pertama itu Sobat Paham dapat mengidentifikasi alur proses bisnis yang ada di divisi atau departemen Sobat Paham. Kemudian mendokumentasikannya ke dalam dokumen proses bisnis, yaitu ada manual, SOP, instruksi kerja, formulir, dan lain-lainnya. Nah, setelah Sobat Paham itu mendokumentasikannya ke dalam proses bisnis, ke dalam dokumen proses bisnis, maka di departemen kita nih via Departemen Business Process Management akan melakukan tinjauan dokumen, termasuk juga untuk divisi-divisi lainnya akan kita berikan gitu ya tinjauan dokumen terhadap dokumen yang sudah disusun oleh Sobat Paham. Nah, setelah dokumen itu disahkan, sudah sampai ke direksi, sudah disahkan, Sobat Paham memiliki tugas juga kontribusi untuk mensosialisasikannya kepada pihak terkait yang ada di dalam dokumen proses bisnis tersebut. Setelah dilakukan sosialisasi, nah tinggal nih peranan yang paling pentingnya, yaitu adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan dokumen proses bisnis yang sudah disahkan tersebut. Jadi jangan keluar jalur nih. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi tetap ya rangkaian aktivitas di perusahaan itu tetap harus berdasarkan dokumen proses bisnis yang sudah dibuat gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan seluruh Sobat Paham itu sudah melakukan kontribusi tersebut dengan maksimal, tentunya udah nggak ada lagi tuh via tema kayak hari ini. Untuk kamu yang selalu disalahkan. Iya, baik ya? itu kesalahannya itu ada di pelaksana proses bisnisnya ataupun proses bisnisnya yang disalahkan gitu. Sebenarnya kamu nggak selalu disalahin kok gitu. Mungkin belum jelas aja ya proses bisnisnya. Betul, Mbak. Makanya jadi. Perannya Sobat Paham nih juga sangat penting gitu. Dimana Sobat Paham tuh tadi harus mengidentifikasi ya Mbak. Jadi benar-benar harus paham juga sama aktivitasnya, divisinya masing-masing. Terus habis itu dimasukkan juga ke dalam dokumen proses bisnis agar standar gitu ya Mbak. Dan yang terakhir jangan lupa untuk diimplementasikan sesuai dengan dokumen yang sudah kita buat gitu kan. Jadi nanti nggak ada salah-salahan lagi. Jadi kalau misalkan lagi rapat nih Mbak, misalkan kayaknya ini bukan di divisi saya deh gitu, itu nggak dilihat dulu ya dokumen proses bisnisnya gitu ya Mbak Nilam. Kita lihat kitab sucinya. Jadi sebelum kita main salah-salahkan ya ada baiknya ya Sobat Paham kita lihat dulu, atau boleh tanya ya ke kami ya Mbak, ke kita ya ada di Departemen Business Process Management kalau misalkan masih bingung ini tuh kira-kira tanggung jawabnya ada di siapa sih gitu ya, agar nggak ada lagi untuk kamu yang disalahkan. Jadi kita jangan main salah-salahan ya Sobat Paham. Tapi tenang aja Sobat Paham, di episode selanjutnya juga nggak akan kalah menarik nih, karena kita akan membahas tema yaitu bedah rumah. Kira-kira rumah siapa Mbak yang akan dibedah? Kenapa ini bisnis proses jadi ini juga ya, merombak-rombak dan membedah rumah gitu. Kayak dokter ya, kita main bedah-bedahan. Nah, pengen paham rumah siapa yang kita bedah? Yuk kita kasih paham.